Tanpa sengaja malam itu aku mendengar pertengkaran antara papaku dan mama tiriku. Karena papaku ketahuan ada wanita lain yang membuat mama tiriku marah. Walaupun papaku akhirnya bisa meyakinkan mama tiriku, tetapi aku menjadi penasaran siapa wanita yang telah menjadi pacar papaku itu. Kenapa papaku sama sekali tidak menceritakan mengenai wanita itu padaku? Padahal biasanya dia selalu cerita mengenai teman-temannya padaku. Lalu rasa penasaranku pun muncul. Karena nantinya hanya dengan itulah yang bisa menjelaskan kenapa papa tidak mau cerita kepadaku tentang wanita itu. Sebelum lanjut ceritanya, panggil namaku David. Saat ini sedang menyelesaikan kuliah di Fakultas Kedokteran pada kampus ternama di kotaku. Sebelumnya aku tinggal di Surabaya dan baru pindah ke Jakarta setelah papaku menikah lagi dengan seorang dokter, yang sekarang menjadi mama tiriku. Papaku sendiri seorang dokter spesialis kulit, sedangkan mama tiriku juga seorang dokter ahli penyakit dalam. Papaku bukan tipe orang yang punya pergaulan, hanya punya sedikit teman dekat yang berasal dari lingkungan bangku kuliahnya dulu. Dari sini aku mulai mencari-cari jawaban atas apa yang dipermasalahkan oleh mama tiriku itu, terutama dengan siapa saja papaku suka pergi keluar. Akhirnya kecurigaanku mengerucut hanya pada satu orang saja, yaitu Tante Mirna, seorang teman papaku yang memang sudah akrab. Bukan hanya dengan papaku saja, tapi juga dengan keluarga besar papaku sejak mereka sama-sama di bangku SMA. Tante Mirna menikahi teman SMA-nya yang juga merupakan teman dekat papaku, bahkan anak-anak mereka pun cukup aku kenal. Salah satu alasanku mencurigai Tante Mirna, karena aku ingat bahwa Tante Mirna lah yang paling sering jemput papaku kalau ada kegiatan dengan teman-temannya. Bahkan kadang-kadang papaku pamit keluar kota untuk urusan dinas beberapa hari, tapi yang menjemput dan mengantar pulangnya adalah Tante Mirna. Dia merupakan wanita yang ramah, mudah tertawa dan selalu bisa membawa suasana menjadi lebih cair serta menyenangkan. Tante Mirna memang sosok wanita idaman hampir semua pria, karena mempunyai kepribadian yang sangat menarik dan tentu saja dengan wajahnya yang cantik. Aku makin penasaran ingin memastikan apakah memang papaku dan Tante Mirna ada hubungan istimewa. Hal ini menjadi sangat penting bagiku, karena akan mempengaruhi persepsi tentang papaku selama ini. Tapi bagaimana caranya? Pikiran ini lama-lama menjadi sebuah obsesi yang sangat mengganggu konsentrasiku. Akibatnya beberapa kuliahku nilainya menjadi tidak maksimal, bahkan sangat buruk. Aku tidak berani bertanya langsung kepada papaku, karena dia pasti akan berbohong dan dampaknya akan merusak hubungan kami selamanya. Akhirnya aku memutuskan untuk menghubungi Tante Mirna lewat akun IG-nya sebagai awal komunikasiku. Tidak terlalu sulit mencarinya, dengan hati-hati aku mulai menyusun langkah-langkah untuk melakukan penyelidikanku. Aku tidak mau salah langkah. Karena kalau salah langkah akan merusak hubungan silaturahmi yang sudah sangat lama terjalin antara dua keluarga besar. Pertama kali aku coba memfollow Tante Mirna sebagai teman. Kalau ini berhasil maka akan memudahkan langkahku selanjutnya. Tetapi kalau tidak berhasil maka aku harus mencari jalan yang lain. Rupanya Tante Mirna mengenaliku, sehingga dia langsung mengonfirmasi balik. Sebagai pembukaan aku mulai mengiriminya chat basa-basi, yang ternyata juga mendapat tanggapan positif darinya, walau kadang-kadang jawabannya agak lama karena kesibukannya. Setelah komunikasi mulai terbuka, aku mulai maju ke langkah kedua, yaitu mencoba mencari tahu bagaimana hubungan pertemanan Tante Mirna dan Papa.
dari jawaban-jawaban Tante Mirna, dugaanku ternyata benar, bahwa dulu mereka punya hubungan istimewa walau tidak begitu jelas seberapa jauh istimewanya. Sebagai langkah ketiga, aku berusaha agar dapat ketemu langsung dengan Tante Mirna untuk menyampaikan banyak pertanyaan mengenai masa lalu papaku, yang aku yakini Tante Mirna cukup banyak tahu. Aku katakan bahwa hal itu penting karena sekarang sedang ada masalah antara papaku dan mama tiriku. Tentu saja aku tegaskan bahwa aku hanya bisa membicarakannya saat berhadapan langsung dengannya. Aku cukup kaget saat Tante Mirna tanpa ragu sedikit pun bersedia menemuiku. Bahkan saat kami mulai berkomunikasi di telepon untuk mengatur waktunya. Nada suara Tante Mirna sama ramahnya dengan nada suara yang dulu sudah aku kenal. Tante Mirna juga menanyakan apakah pertemuan kita akan dilakukan di public area atau di private area. Pertanyaan ini sempat membuatku pusing, karena kalau di private area aku masih kagok berjuaan dengan dia. Tapi kalau benar ternyata Tante Mirna wanita spesial papaku, maka sangat tidak bijak kalau membicarakannya di public area. Akhirnya aku memutuskan untuk bertemu di private area saja, karena bagaimanapun juga akan menjadi lebih mudah bagiku untuk mengikuti perkembangan selanjutnya. Tempat yang akan dipakai untuk pertemuan kita adalah sebuah tutel berbincang, yang biasa Tante Mirna pakai bermalam kalau sedang ada di Jakarta. Sedang waktunya aku memilih saat sedang jaga di rumah sakit. Tetapi sebelumnya jadwalnya aku tukar dengan temanku, sehingga orang tuaku tidak akan curiga jika aku pulang larut malam, karena kalau sedang berjaga kadang-kadang aku tidur di rumah sakit. Tan, sekarang aku sudah sampai di lobi tutel, kataku saat menelpon ke HP-nya sesampainya aku tiba di lokasi. Pada saat itu jam menunjuk pukul 2 siang sesuai dengan waktu yang telah kami sepakati, karena aku ada praktek pagi di rumah sakit. Oke, saya akan jemput kamu ke bawah, karena untuk bisa naik lift ke kamar Tante harus memakai kunci kamarnya. Jawab Mirna di teleponnya. Dengan berdebar-debar aku berdiri di depan lift, memandangi pergerakan setiap lift dan orang yang keluar masuk. Tak lama kemudian Mirna keluar, penampilannya sekarang sudah agak beda, sedikit lebih endut. Tetapi daya tariknya masih sama seperti dulu. Terlihat dia sedikit celingak-celinguk mencariku, karena memang kami hampir tidak pernah bertemu lagi selama 8 tahun. Aku segera menghampiri dan menyapanya terlebih dahulu yang disambutnya dengan hangat. Selanjutnya dia langsung mengajakku naik ke kamarnya. Tiba-tiba aku dilanda perasaan aneh, yakni perasaan yang hampir sama seperti saat aku diajak oleh pacarku. Aku selalu diajarkan papaku untuk selalu bisa mengendalikan wanita atau mereka yang akan mengendalikan kita. Tetapi ternyata ceritanya jadi lain kalau berhadapan dengan Mirna. Dia menyewa kamar suite, sehingga bisa mengobrol sambil duduk di sofa. Dan kursi yang ada bukan untuk berbaringan, hal ini tentunya melegakan aku. Tapi tanpa aku sadari membuatku menjadi lebih lengah karena hal itu sebenarnya tidak menghilangkan kenyataan bahwa aku tetap berada di dalam bersamanya. Entah kenapa kami berdua sama-sama duduk di sofa walaupun sebenarnya masih ada satu kursi lagi. Di sana juga sudah tersedia minuman dan makanan ringan untuk menemani obrolan kami. Awalnya aku bercerita dengan lancar mengenai percekcokan papaku dan mama tiriku yang bikin aku menjadi terganggu karenanya. Tante Mirna juga mendengarkan ceritaku dengan seksama tanpa perubahan ekspresi sedikit pun. Tetapi kelancaran ceritaku tiba-tiba menjadi tersendat saat aku harus mengajukan pertanyaan inti dari tujuanku bertemu dengannya.
Wajahku berubah menjadi sedikit kemerahan karena menahan perasaan malu bercampur penasaran. "Begini Tante, David ingin tanya kepada Tante," kataku memulai. Aku sengaja memulai pertanyaan dengan kalimat netral. "Soal apa yang akan kamu tanyakan, Fit?" jawab Tante. "Tapi Tante jangan marah ya," kataku mulai gugup. "Marah kenapa dan ke siapa?" balas Tante Mirna dengan santainya. "Ya marah ke David atau malah marah ke Papa, walau kedatanganku ke sini tanpa sepengetahuannya." Lanjutku untuk memastikan pada Tante Mirna. "Tante janji kok, tidak akan marah tanpa dasar dan alasan yang jelas," jawab Tante Mirna dengan ekspresi yang penuh keheranan. "Ya udah David mau tanya apa? Buruan." "Begini Tan, apakah Tante ada hubungan dekat dengan papaku?" Akhirnya pertanyaan itu terlepas juga. Tante Mirna merenung sebentar, kemudian matanya melihat kembali padaku dengan tetap tidak ada perubahan emosi yang drastis pada wajahnya. "Apa jawaban Tante sangat penting buat kamu, David?" Dia sekarang malah balik tanya kepadaku. "Penting Tante, bahkan sangat, karena David telah lama terganggu oleh masalah itu," jawabku sambil menunduk. "Baiklah kalau memang kamu ingin tahu." Tante mengakui bahwa memang antara Tante dan papamu ada hubungan yang sangat dekat, jawabnya. Jawaban itu sudah aku duga, dan sesuai dengan harapanku, tapi tetap saja perasaanku seperti dicampur aduk antara marah, sedih dan gembira. Marah karena ternyata papaku punya hubungan khusus dengan wanita yang merupakan istri dari temannya sendiri. Gembira karena aku berhasil menemukan jawaban atas apa yang selama ini aku cari-cari. Akhirnya aku hanya bisa menangis terseduh-seduh setelah mendengar pengakuan langsung dari Tante Mirna. Mirna kemudian mim-yuku sambil beberapa kali memberikan tiupan lembut pada kepalaku yang membuatku merasa lebih tenang sehingga akhirnya aku bisa menangis di piyukannya. Dengan lembut kepalaku dibiai-biainya sambil membisikkan kata-kata menghibur di telinga. Entah berapa lama aku menangis di piyukan Mirna, tapi sesudahnya badanku benar-benar menjadi lemas tidak bertenaga dan hampir jatuh terkulai di sofa. Mirna lalu berinisiatif menuntun kerenjangnya tanpa bisa aku tolak dan membayangkanku di atasnya sambil melepas kancing atas baju aku. Mungkin maksudnya untuk memudahkan aku bernapas karena hidungku mulai tersumbat akibat menangis terlalu lama. Mirna sendiri kemudian berbaring di sebelah sambil membiayai kepalaku. Setelah aku lebih tenang, Mirna bertanya apakah aku juga ingin tahu alasan detail tentang kejadian dari awal sampai akhir hubungan papaku dengannya. Aku jawab bahwa aku sangat ingin tahu dan berharap Mirna tidak mengurangi cerita detailnya agar aku tahu apa alasan papa dekat dengannya. Akhirnya Tante Mirna menceritakan semuanya dengan sangat detail, sehingga aku seperti mendengarkan cerita romantis saja saat itu. Napasku mulai memburu karena membayangkan cerita hubungan yang dilakukan papaku dengan Tante Mirna. Aku mulai merasa terbawa suasana. Hal itu semua diceritakan oleh Mirna supaya aku paham kenapa papaku sangat menyukainya. Aku semakin gelisah jadinya. Melihat perubahan yang terjadi padaku, Mirna lalu mencoba membuatku semakin terbawa suasana. Setelah yakin tidak ada penolakan dariku, tanpa ragu-ragu dia memulainya. Yang akhirnya aku balas dengan gerakan persis kayak waktu dengan pacarku. Mirna ternyata sangat pandai dalam hal itu, pantesan papaku keterusan, kata batinku. Cerita petualangan papaku yang sangat hebat tadi itu
membuatku terhanyut dalam suasana yang sudah dibuat oleh Myrna. Sehingga dengan mudah dia semakin membawaku melangkah lebih jauh lagi. Semua aku ikuti sesuai dengan naluriku. Sehingga setelah semuanya terjadi, aku baru sadar kalau ternyata inilah yang membuat papaku sampai tidak bisa lepas dari tante. Dia memang begitu tangguh dan hebat dalam pergolakan sidang paripurna. Jai jemainya begitu piawai kala berjibaku membangkitkan tongket komando. Berjam-jam rapat paripurna dilaksanakan dengan tuntas, tanpa adanya interupsi dini sekalipun. "Bagaimana Saiyang, kamu merasa senang?" bisiknya di telinga. "Senang sekali Tan, sungguh luar biasa. Pantesan papa keterusan dan ketagihan," jawabku. Kemudian dia pergi ke ruang shower dan kembali lagi membawa handuk yang sudah dibasahi dengan air hangat. Kami pun terus mengobrol. "David, bisa temenin tante malam ini?" tanya Tante Myrna dengan pandangan penuh harap. Memang kalau David bermalam mau diapain lagi? Aku balik bertanya dengan semangat. "Myrna bisa ajarin gaya tarian lain yang juga pernah papamu lakukan." "Kalau begitu boleh deh, tapi tante janji sedikitnya David dapat 10 gaya tari yang baru. Sampak pagi gak masalah," kataku sambil melirik. "Sekarang aku mau telepon papaku dulu ya, tante jangan bersuara," lanjutku sambil mengambil HP membelakangi Myrna. "Aku bilang sama papa kalau aku ada tugas jaga dan tidak pulang malam ini." Setelah itu kami bersepakat untuk makan bareng di sebuah resto papan atas, guna mengembalikan energi yang terkuras karena habis sidang paripurna yang alot. Namun sebelum pergi kita sempatkan melakukan lagi sambil berendam air hangat. Dan ternyata benar sesuai janji Myrna, setelah kita selesai makan bareng di resto lalu kembali ke tempat semula. Sesampainya di sana dia mengajari banyak gaya tarian baru hingga sampak sepertiga malam. Paginya sekitar pukul 8, kami bersepakat keluar untuk berpamitan, namun sebelumnya kita sempat melakukan lagi secara singkat. Selanjutnya ketika aku berpisah dengan Myrna, aku bertekad untuk melupakannya dan mulai menjalani kehidupanku sendiri. Tapi dalam kenyataannya aku susah sekali melupakan Tante Myrna. Apalagi setelah aku dapati pacarku tidak dapat memberikan seperti yang dia berikan. Demikian alur cerita kisahnya, ambil sisi positifnya dan jika ada, abaikan sisi negatifnya. Terima kasih, salam kompak selalu.